Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Andika Putra. Kali ini kita akan membahas tentang energi bunyi. Setiap hari kita mendengar berbagai macam suara atau dalam bahasa IPA disebut bunyi. Bunyi yang kita dengar ada yang keras, lemah, tinggi, rendah, dan sebagainya. Kita dapat mendengar bunyi dari alat musik. Alat musik akan mengeluarkan bunyi jika dimainkan, tapi dalam keadaan diam, alat musik tidak mengeluarkan bunyi. Energi merupakan kebutuhan pokok yang esensial bagi kehidupan manusia. Manusia hidup memerlukan energi. Energi tidak saja digunakan untuk menggerakkan sistem yang ada dalam tubuhnya seperti peredaran darah dan pencernaan makanan. Energi dibutuhkan oleh manusia, bahkan oleh semua makhluk hidup dalam upayanya mempertahankan kehidupan, mencari makan, dan berkembang biak. Manusia tidaklah sekedar ingin mempertahankan hidupnya, ia menghendaki sesuatu yang lebih dari itu. Manusia akan dapat terbang seperti burung, ingin mempunyai baju yang bagus, ingin dapat bergerak baik di darat, air maupun di angkasa. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas, dan itu semua membutuhkan energi, sehingga kita akan membahas tentang energi bunyi. Bagian yang pertama adalah pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik pada lintasan yang sama. Ketimpangan adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contoh, getaran adalah ayunan sederhana, getaran beban yang digantung pada ujung pegas, getaran senar gitar yang dipetik, getaran atom pada zat padat. Satu getaran adalah gerak benda untuk menempuh satu kali lintasan bolak-balik dan kembali ke titik semula. Jenis getaran. Getaran dibagi dalam dua jenis, yaitu getaran mekanis dan getaran non-mekanis. Getaran mekanis merupakan getaran di mana benda yang bergetar mengalami pergeseran linear atau pergeseran sudut. Contoh getaran mekanis adalah getaran gong yang dipukul, getaran gitar pada saat dipetik, getaran pada bandul sederhana. Kemudian lanjut getaran non-mekanis. Sedangkan getaran non-mekanis melibatkan perubahan pada besaran-besaran fisika. Contoh dari getaran non-mekanis diantaranya adalah getaran pada medan listrik dan medan magnet. Kemudian lanjut pada periode getaran. Periode getaran adalah selang waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk melakukan satu kali getaran lengkap. Dalam sistem internasional, periode dilambangkan dengan huruf T kapital dan memiliki satuan second S. Rumus periode getaran. Secara umum, periode dapat dinyatakan melalui persamaan
yang diformulasikan dengan rumus T sama dengan T dibagi N. T periode satuan detik, T waktu satuan detik, N jumlah getaran. Persamaan tersebut menyatakan bahwa periode adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah getaran. Ini artinya jumlah waktu per satuan getaran. Frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Dalam sistem internasional atau SI, frekuensi dilambangkan dengan F dan memiliki satuan Hertz. Satuan yang lebih besar adalah kilohertz, megahertz atau gigahertz. Satuan yang lain adalah cycle per second. Rumus frekuensi getaran. Secara umum, frekuensi dapat dinyatakan melalui persamaan yang diformulasikan dengan rumus berikut. F sama dengan N bagi T. F frekuensi Hertz, T waktu atau satuan detik, N jumlah getaran. Persamaan tersebut menyatakan bahwa frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Ini artinya jumlah getaran per satuan waktu. Dari kedua persamaan di atas, yaitu persamaan periode dan frekuensi, dapat dikatakan bahwa frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Maka di antara kedua persamaan tersebut berlaku hubungan sebagai berikut. T sama dengan T dibagi N atau N sama dengan T dibagi T. F sama dengan N dibagi T atau N sama dengan F dikali T. Lanjut bab 2, perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Coba bayangkan jika Anda di luar angkasa tidak ada udara atau disebut hampa udara. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat terdengar. Bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Bunyi merambat melalui zat perantar atau pengantar. Ada 3 zat pengantar bunyi, yaitu zat padat, zat cair, zat udara atau gas. Poin yang pertama, zat padat. Bunyi merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Tempelkan telingamu ke dinding. Mintalah temanmu untuk memukul bagian dinding yang lain. Bunyi pukulan akan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi pukulan dinding terdengar lebih keras melalui dinding daripada melalui udara. Jadi bunyi merambat lebih baik melalui benda padat daripada udara. Kemudian lanjut, zat cair. Bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita mengenturkan 2 buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan
bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Kemudian lanjut zat udara. Bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil melalui molekul-molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Kecepatan rambat bunyi melalui zat tergantung pada zat yang dilaluinya. Di antaranya ketiga zat pengantar di atas yang dapat menghasilkan bunyi yang paling baik adalah melalui zat padat. Semakin rapat zat, semakin baik mengantarkan bunyi. Dalam ruang hampa, bunyi tidak dapat merambat. Kecepatan rambat bunyi di udara sekitar 350 meter detik. Frekuensi atau disebut juga kekerapan getaran adalah banyaknya getaran dalam setiap detik. Bunyi yang frekuensinya diatur disebut nada. Frekuensi sangat memengaruhi tinggi rendahnya bunyi sebagai berikut. Bunyi tinggi dihasilkan oleh frekuensi atau getaran yang tinggi atau cepat. Bunyi rendah dihasilkan oleh frekuensi atau getaran yang rendah atau lambat. Jika batang getar panjang, frekuensinya lebih rendah. Jika batang getar pendek, frekuensinya lebih tinggi. Bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz detik disebut ultrasonik. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya sangat tinggi. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz detik disebut infrasonik. Bunyi ini juga tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya sangat rendah. Manusia hanya dapat mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 detik. Disebut audiosonik. Pemantulan dan penyerapan bunyi pertemuan. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras, misalnya batu besi, seng, dan kaca. Contohnya, bola yang dipantulkan tembok akan menimbulkan pantulan bunyi. Dalam pemantulan bunyi dapat istilah gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bersamaan dengan bunyi asli, misalnya di gedung bioskop. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Jika kamu berteriak, misalnya di daerah pegunungan, setelah beberapa saat terdengar kembali teriakanmu berteriak. Bunyi tersebut sebetulnya adalah bunyi pantul yang baru sampai di telingamu. Penyerapan bunyi terjadi jika bunyi mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contoh bahan peredam bunyi adalah busa, spons, wol, kain, dan karet. Contoh penggunaannya yaitu di gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Kesimpulan, getaran adalah
bergerak bolak-balik suatu benda secara periodik pada lintasan yang sama. Sedangkan periode getaran adalah selang waktu yang dibutuhkan dan frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Kemudian bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pemantulan bunyi terjadi pada waktu bunyi merambat dan mengenai benda yang sifatnya keras. Pemanfaatan bunyi seharusnya perlu mempertimbangkan sisi yang lain. Tidak hanya hal positif yang diambil, tapi perlu adanya pemikiran terhadap dampak negatifnya. Dalam pemanfaatan bunyi tidak mengganggu aktivitas manusia yang lainnya seperti ketika mendengarkan musik atau yang lainnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Agus Andika Putra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.